Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kelas meeting pada saat ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami rindu Tuhan, hidup kami jadi berkat. Kami rindu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami menyenangkan hati Tuhan dan berdampak bagi dunia sekitar kami. Karena itu ya Bapa, kami rindu Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kami bertumbuh dan kami dapat mewujud nyatakan iman kami dalam tindakan yang benar hari lepas hari. Kuatkan kami dan berkati kami. Berikan hikmat agar kami memahami firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudariku, hari ini kita belajar dalam pelajaran kelas meeting tentang satu tema iman dan kegiatan. Pelajaran 32 buku kelas meeting gereja kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab secara pribadi. Dengan apakah saudara-saudari memperlengkapi iman saudara-saudari selama 1 minggu ini? Mungkin di antara kita ada yang memperlengkapi iman dengan cara mendengarkan suara gembala setiap hari, atau membaca renungan harian yang kita miliki. Atau kita mengatakan, kalau saya sejak dulu membiasakan diri bertekun dalam pembacaan firman Tuhan secara berurutan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. 1 hari 5 pasal sehingga 1 tahun saya dapat menyelesaikan pembacaan Alkitab. Atau ada juga yang mengatakan, kalau saya selalu mendengarkan lagu-lagu rohani, itu sangat menguatkan iman saya. Atau saya membaca artikel-artikel rohani. Atau apa? Bapak Ibu Saudara-saudari dapat sharing dengan keluarga masing-masing atau dapat menuliskannya dalam buku harian kita. Hal-hal apa yang dapat memperlengkapi kita dalam hal iman selama 1 minggu ini? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk dalam iman dan kehidupan. Saya akan bacakan satu kisah berikut ini. Setiap hari ada saja yang datang kepada pendeta untuk menyampaikan masalah kehidupannya. Baik masalah beras atau masalah biaya sekolah anak. Seorang janda datang kepada pendeta untuk meminta tambahan beras diakonia.
Bantuan itu disiapkan sesuai dengan rencana gereja. Gereja harus menyatakan kasih Yesus kepada orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Sebab itulah salah satu kegiatan gereja yang sangat penting dimanapun gereja berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendengar kisah ini, seperti apa sikap yang kita lakukan ketika kita mendengar kisah seperti yang kita dengarkan tadi? Apakah sikap kita ketika mendengarkan kesusahan orang lain seperti yang dialami seorang janda ini? Mungkin ada yang mengatakan, saya rindu memberikan apa yang saya miliki. Mungkin berupa materi, atau berupa beras, atau berupa apapun yang kita miliki. Atau mungkin kita berkata, jujur, saya tidak punya apa-apa untuk saya bagikan, membantu meringankan beban mereka yang kesusahan. Tapi saat ini saya dapat berdoa, dan saya percaya Tuhan Yesus dapat memberikan jalan keluar dengan cara menggerakkan hati orang lain, sehingga mereka dapat membantu meringankan beban orang yang mengalami kesusahan. Puji Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merespon kesusahan orang lain dalam kehidupan kita. Mari kita membaca satu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-5, dengan judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan membaca penjelasan firman Tuhan yang baru kita baca. Ada 2 kalimat kunci yang perlu kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu kata penuh roh dan hikmat untuk pelayanan. Dan yang kedua, memusatkan pikiran dalam doa dan firman. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebuah pelayanan dapat berjalan dengan baik bila dalam tuntunan Roh Kudus dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Dan terkadang kesibukan pelayanan yang kita lakukan justru dapat mengesampingkan esensi penting sebuah pelayanan. Seperti pengalaman para rasul dalam perikop yang kita baca tadi, di mana ada pergumulan dalam diri para rasul di masa lalu ketika pelayanan mereka semakin luas dan mereka melupakan doa dan firman. Terjadilah ketidakseimbangan pelayanan dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Dikatakan bahwa ke-12 rasul diberkati pelayanan dan kesaksian iman mereka, sehingga bertambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini adalah kabar baik, ini luar biasa. Akan tetapi, karena bertambah luasnya pelayanan, justru muncul permasalahan bahwa mereka mengabaikan hal yang terpenting dalam pelayanan mereka. Bahwa mereka mengabaikan doa dan firman. Itu membuat mereka mengangkat 7 orang lagi untuk membantu pelayanan kepada orang miskin, sehingga para rasul dapat fokus
pada doa dan firman. Jadi para rasul fokus pada doa dan firman, dan 7 orang itu akan fokus kepada pembagian berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja harus memiliki keseimbangan antara pelayanan dan juga aksi sosial. Iman kita bertumbuh dan dikuatkan di dalam 2 kegiatan pelayanan ini, bukan salah satunya. Jikalau salah satu sangat hebat, tetapi yang satu tenggelam, itu justru tidak dapat membuat iman kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan terjadinya keseimbangan dalam pelayanan gereja, yaitu doa dan firman kuat, aksi sosial atau membagikan berkat kepada yang membutuhkan pun kuat kita lakukan. Itulah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui sharing firman Tuhan, pendalaman materi yang cukup singkat, apakah saudara-saudari telah mengerti arti pelayanan gereja yang sebenarnya? Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata pelayanan gereja itu tidak terbatas dalam gedung gereja atau hanya di mimbar saja, seperti melakukan liturgis, singer, atau bermain musik, atau menyampaikan firman Tuhan, atau membawa kantong persembahan, penerima tamu. Tidak hanya itu. Ternyata pelayanan gereja itu sangat luas, dan setiap jemaat Tuhan dapat mengambil bagian dalam tiap pelayanan gereja ini. Saya percaya kita semua semakin memahami arti pelayanan gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi hanya di dalam gedung saja, tetapi dapat kita lakukan dengan berbagai cara dan di mana saja kita berada. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan bagaimana saudara-saudari melakukan 2 pelayanan aksi sosial ini dan juga pelayanan doa dan firman secara bersama-sama? Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ada orang yang memiliki karunia di bidang ini. Ada orang yang punya waktu untuk melakukan pelayanan itu. Kita bisa berbagi. Mana yang bisa kita lakukan? Kita lakukan secara bersama-sama melalui pelayanan gereja kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari punya ide yang lain. Saya percaya dengan kreativitas kita dapat melakukan keduanya secara seimbang. Mungkin bersama keluarga kita atau bersama rekan-rekan kita yang lain. Nah, untuk meresponi sharing firman Tuhan, pendalaman firman kita melalui kelas meeting pada saat ini, ada 2 kegiatan yang dapat kita lakukan di sepanjang minggu ini. Saya rindu, saya memotivasi kita semua melakukannya dalam minggu ini. Yang pertama, kegiatan bersama. Coba membantu orang-orang di tempat pelayanan yang kurang mampu membayar sekolah atau membayar rumah sakit. Kunjungi mereka, lalu coba cari cara membantu mereka secara tepat. Adakah saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan? Firman Tuhan menggerakkan kita, lakukan sesuatu secara bersama-sama dengan anggota kelompok kelas meeting kita. Yang kedua, kegiatan pribadi. Coba ke tempat-tempat seperti kantor umum dan daerah. Jika ada orang-orang yang sulit mengisi suatu formulir, coba bantulah 3 orang dalam 1 minggu ini. Mungkin ketika pergi ke bank atau ke kantor lainnya, kita diminta untuk membantu 3 orang dalam 1 minggu ini. Siap Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya percaya kita semua siap. Haleluya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita dan memotivasi kita untuk mewujud nyatakan iman dalam hidup sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah bersama-sama kami dengar, dan juga terima kasih untuk sharing singkat yang telah kami lakukan. Kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Kita mengangkat satu pujian, Aku Diberkati, sambil kita memberikan persembahan. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku dilimpahi, sepanjang hidupku dilimpahi. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dilimpahi. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sedang dalam pergumulan. Mungkin kita pun sedang memiliki pergumulan secara pribadi atau pergumulan keluarga kita. Mari kita doakan kepada Tuhan. Dan kita berdoa agar sungguh-sungguh pemerintahan kita dapat menyelesaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi sehubungan dengan pandemik COVID-19 yang terjadi di bangsa kita. Dan kita berdoa agar kita dapat kembali beribadah, memuji mempermuliakan nama Tuhan di gedung gereja, dan juga secara bersama-sama bergilir di rumah jemaat-jemaat Tuhan seperti sebelumnya. Mari kita mengangkat doa ini secara bersama-sama. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami dapat berkumpul pada saat ini bersama dengan keluarga kami, ataupun melalui media online. Kami dapat memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, bahkan kami diingatkan kembali bagaimana seharusnya kami melakukan pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau sehati berdoa lewat doa syafaat kami untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan sembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan penderitaan mereka. Secara khusus berikan semangat Tuhan yang baru kepada mereka yang menderita sakit, dan biarlah iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami percaya mereka dalam tubuh yang sehat dapat kembali memuji-muji Tuhan karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini bergumul untuk pergumulan ekonomi, pergumulan usaha dan pekerjaan yang saat ini sepi, atau bagaimana caranya memulihkan keadaan sehubungan dengan pendapatan mereka hari lepas hari, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan Engkau akan dapat memberikan hikmat yang terbaik kepada jemaat Tuhan yang kami kasihi. Mereka yang saat ini mengalami kesulitan membayar uang sekolah, mereka yang mengalami kesulitan Tuhan untuk membeli beras, Tuhan jangkau mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dan biarlah kami sebagai jemaat Tuhan bersinergi untuk saling mendukung dan melengkapi satu dengan yang lain, sehingga tidak ada jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintahan kami. Berikan hikmat kepada para pemerintahan kami Tuhan, untuk dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di tengah bangsa kami, bahkan di tengah dunia ini. Kami rindu Tuhan, kami dapat terbebas. Kami rindu Tuhan, kami dapat diselamatkan oleh pertolongan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami dapat kembali beribadah, memuji Tuhan di gereja, dan juga di rumah-rumah jemaat seperti sedia kala. Karena itu tolong kami, kuatkan kami, dan berikan kami hikmat bagaimana kami menghadapi situasi new normal yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami percaya kami memperoleh berkat dari setiap doa yang kami panjatkan ke hadapan Tuhan, dan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, kita bersaat teduh secara pribadi. Tuhan memberkati kita. Shalom.